ini yang dilakukan oleh saudara Sudirman Said. Ya. Ini lepas dari persoalan-persoalan yang sekarang sedang ramai-ramai. Jadi menurut saya awalnya itu. Kenapa pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran asing. Karena kebijakan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Jadi saya kira ini pelanggaran yang sangat serius. Dan ini diungkap di sini, artinya pada masa-masa sekarang ini apa motifnya? Kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2015. Kemudian diangkat sekarang. Ini apa maksudnya? Kenapa tidak waktu itu? Dan kemudian bagaimana kok bisa rekaman dari perusahaan swasta sampai kepada menteri? Swasta asing. Ini bagaimana bisa terjadi? Saya kira ini manuver politik. Saya sampaikan ini manuver politik. Karena mungkin yang bersangkutan tidak ingin di reshuffle. Kalau ada reshuffle jilid 2, mungkin. Ya. Jadi, atau kalau nanti jadi di reshuffle, yang bersangkutan ngomong, wah ini kan gara-gara saya ngomongin soal PT Freeport dan sebagainya. Jadi, ya ini kan namanya mekanisme survival ya, kalau itu terserah lah. Tetapi yang menurut saya, yang paling serius adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Minerba. Ini patut digarisbawahi dan dicatat sebagai pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan gitu. Dan ini saya pernah sampaikan kepada yang bersangkutan juga dalam satu pertemuan pada menteri yang bersangkutan. Baik, Pak, saya duduk. Mungkin ada jawabannya. Tadi kalau surat itu sangat disadari bahwa tidak ada kata perpanjangan kontrak. Yang ada perpanjangan operasi. Ya. Perpanjangan operasi bisa kontrak, bisa izin usaha. Jadi mohon kalau tidak ada kontrak, bagaimana mau bisa beroperasi? Bisa izin. Ya izin. Iya, izin itu apa? Nah, jadi jangan beda sekali antara kontrak dengan izin. Ya, izinnya kan tetap sama. Ini ada undang-undang. Jangan kita berdebat. Gitu. Jangan kita berdebat. Semantik kontrak adalah kontrak karya di dalam undang-undang dan tidak ada lagi. Tapi menjanjikan akan diperpanjang. Akan kalau sesuai undang-undang. Enggak disebutkan setelah undang-undang selesai. Iya, setelah undang-undang selesai. Undang-undang tidak menyetujui. Kalau undang-undang tidak menyetujui, enggak. Jadi maksud saya begini. Setelah undang-undang selesai, Pak, disebut di sini. Undang-undang apa jelas, yang salah? Dia menyatakan, lu minta izin, gua nggak bisa jamin loh, tapi operasi. Kemudian yang perlu dijawab tadi, kenapa ke James Moffett? Loh, itu adalah kejadian surat itu adalah pada saat Presiden ketemu dengan James Moffett. Oke? Kapan itu ketemunya? Sehari sebelumnya, tanggal 6. Ini berarti langsung besoknya tanggal 7. Ya tanggal 7 karena memang itu saya tidak tahu proses kejadian. Jadi jangan langsung diturunkan selalu ke bawah. Menyebutkan reshuffle nggak ada kaitannya. Nah, itu kan bumbu-bumbu saja. Jangan bumbu-bumbu lah. Bukan. Ini yang saudara James Moffett itu. Kenapa? Kenapa tidak kepada Direktur Utama PT Freeport Indonesia? Ada surat juga ke Direktur Utama PT Freeport. Ada, bukan tidak ada. Ada. Jadi maksud saya mari kita masuk secara jernih melihat persoalan ini. Kalau politik saya nggak begini, Pak. Izin itu harus berlaku umum, tidak bisa satu persatu. Enggak. Kenapa ini hanya kepada Freeport ditulis seperti ini? Artinya kalau itu izin itu berlaku umum, kita harus ada satu asas keadilan juga. Ini umum. Tetapi kepada PT Freeport, ya termasuk maksudnya pembicaraan-pembicaraan dengan swasta ini. Kenapa begitu banyak? Termasuk pada saat Blok Mahakam dibahas. Ya, misalnya ini. Contoh misalnya, perpanjangan. Bagaimana menjawab perpanjangan itu? Perpanjangan apa? Perpanjangan memberikan ekspor untuk selama 6 bulan. Itu adalah MOU yang disepakati dan di dalam undang-undang Pak Lison baca dilarang di dalam undang-undang migas juga ada pernyataan itu harus diolah dan diolah. Tapi crude kan kita ekspor juga. Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada. Terus yang izin tolong dibaca. Enggak itu dulu Pak. Itu yang tadi dulu, yang perpanjangan dulu. Perpanjangan apa? Yang 6 bulan itu. Perpanjangan itu adalah MOU. Ini merugikan negara. Undang-undang dan merugikan negara. Saya begini, sebentar dulu. Enggak, jangan dikerubuti saya dong. Bapak terlalu banyak. Dan Bapak wakil saya jadi... ya tunggu saya bicara. Ya kan? Nah gini, dibaca detail undang-undang bahwa dilarang, tapi tidak ada sanksi. Loh, oke, di dalam undang-undang Minerba. Bentar dulu Pak. Dengar dulu. Di dalam undang-undang Minerba tidak ada. Dengar dulu. Nah, sanksi, kalau sanksi diberikan,
kan bea keluar, itu sanksi, itu terhadap pelanggarannya. Nah, saya sering mengistilahkan, kita kalau naik haji, ada haji ifrat, haji tamattu. Karena kita tidak bisa ini, maka kita didenda karena tidak bisa memurnikan semuanya, maka dendanya bea keluar. Itu pemahaman saya. Oh, Ya, pemahaman tapi kan Anda begini. lain kan boleh-boleh Pemahaman saja. Anda jelas salah. Kita pembuat undang-undang di DPR jelas melarang. Dan kenapa ada diskriminasi, termasuk pada misalnya Antam, BUMN tidak bisa melakukan ekspor, atau perusahaan swasta nasional yang lain. Nah, itu ditanyakan kepada pembikin MOU sebelumnya. MOU ini kan MOU pemerintah. Anda membuat MOU juga, Pak, bagaimana? Melanjutkan. Loh, Anda melanjutkan yang salah berarti? Jadi enggak, jadi begini. Ya, saya kira Nah, ini saya ingin clearkan bahwa bukan hanya Freeport, Newmont juga akan diberikan kan. Jadi jangan Ya, swasta asing lagi berarti? iya maksud saya. maksudnya Kenapa? Antam dikasih nggak? Kenapa? Antam mau dikasih izin juga nggak? Kenapa tidak? Ekspor. Enggak. Karena yang diminta oleh Antam adalah boksit. Boksit tidak ada proses pengolahan apa-apa. Jadi hanya untuk emas. Enggak, bukan yang sudah melalui pengolahan, tapi belum nyampe pemurnian. Pemurnian Freeport itu tidak keseluruhan, baru 30% karena kapasitas smelternya baru 1 juta ton. Sehingga dikatakan sudah dimurnikan sebagian. Newmont diberikan juga sebagian karena sudah memurnikan sebagian di Gresik. Sehingga sisanya yang tidak dimurnikan dikenakan bea keluar. Jadi sudah ada pemurnian. Undang-undang menyatakan pengolahan dan pemurnian. Sehingga yang penafsirannya adalah hanya yang bisa dimurnikan yang boleh diekspor. Nah, bahwa ada sebagian sudah dimurnikan, maka yang tidak dimurnikan dikenakan bea keluar. Begini Pak, saya bacakan dulu pasal 170 Undang-Undang Minerba berbunyi, pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1 selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang diundangkan. 5 tahun itu dari 2009 sampai 2014. Jadi kalau lewat dari 2014 itu melanggar undang-undang, tidak bisa ditolerir. Ya, saya memahami bahwa itu melanggar, makanya kena denda. Anda mengakui bahwa itu melanggar? Makanya kena denda. Karena tolong carikan saya sanksinya. Tidak bisa ada denda, Pak. Tidak ada mekanisme denda. Bukan, Kalau makanya dilarang karena itu tidak harus ada sanksi berlaku dalam umum. undang-undang. Dilarang, tidak boleh ada diskriminasi. Bukan, maksud saya kalau ada melakukan ekspor, dan ini kan disepakati bahwa Anda Siapa yang menyepakati? Bukan, Anda mengekspor. Jangan langsung dipotong gitu, biarin dulu. Jadi mengekspor maka yang tidak dimurnikan itu harus didenda, dikena bea keluar. Gitu. Itu peraturan, Pak. Itu peraturan yang saudara buat, bukan undang-undang. Undang-undang tidak mengatakan demikian. Makanya saya katakan tunjukkan sanksi yang dalam undang-undang apabila semua banyak dilarang, tapi sanksinya adalah berbagai bentuk sanksi. Sanksi bisa itu denda. tidak boleh, Pak. Pidana dan juga pelanggaran terhadap undang-undang jelas. Sebentar katakan. Dan ini menurut saya merugikan. Saya nggak mau kepentingan negara. melanjutkan ini. Saya hanya minta setia untuk apa yang perlu ditambahkan. Nama Ketua DPR Setia Novanto sontak menjadi berita utama setelah Menteri SDM melaporkan pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Dari transkrip pembicaraan kemudian terungkap jika bahwa bukan hanya Setia Novanto yang terlibat. Praktik pemburu rente yang diduga dilakukan Setia Novanto nantinya diperkirakan menyeret sejumlah nama. Bagaimana peran Setia Novanto di tengah pusaran pemburu rente? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri SDM Pak Said Didu serta pakar komunikasi politik Pak Emrus Sihombing. Nanti juga akan bergabung peneliti Indonesia Corruption Watch Mas Emerson Yunto yang sedang menuju ke studio kami. Dan sebelum kita mulai dialog, kita lihat dulu transkrip rekaman pembicaraan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport berinisial MS yang disampaikan Menteri SDM Sudirman Said ke MKD. Dalam transkrip pembicaraan yang beredar, nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga disebut.
Ya, dan kita langsung mulai perbincangan. Saya ke Pak Said Didu dulu yang memiliki waktu singkat di studio kita. Pak Said Didu, ternyata tidak hanya Setia Novanto, ada beberapa nama yang memang sempat disebut dalam transkrip. Yang menarik ada nama Pak Luhut Panjaitan dan juga pria ataupun siapapun yang berinisial R begitu. Apa keterlibatan mereka sejauh ini dari analisis pemerintah yang sudah mendengarkan transkrip pembicaraan? Saya pikir tidak ada analisis apapun karena sebenarnya begini. Ini adalah rangkaian yang dilakukan oleh Sudirman Said untuk melakukan pembersihan pengelolaan Kementerian SDM yang sangat dikenal bahwa itu memang banyak sekali pemburu rente selama ini. Dan beliau menyatakan ini harus diakhiri dan kita harus buka semua sehingga semua di atas meja. Jadi mohon kita baca, ini tidak ada sama sekali tujuan Sudirman Said itu menembak atau menjatuhkan seseorang. Tentang nama-nama itu saya pikir pasti nama-nama itu nanti akan pada saat betul ada yang MKD sudah menyatakan dan terbukti nama itu ada dalam pembicaraan, saya pikir nama itu juga perlu melakukan klarifikasi. Kan bisa juga adalah namanya dicatut, mereka tidak tahu, atau kita tunggulah. Tapi intinya bahwa itu adalah tindak lanjut dari MKD nanti. Kalau MKD ini kan memang adalah tindakan yang dilakukan demikian, tapi ini kan belum terjadi. Nah, mulai tadi pagi ini ada penggeseran isu seakan-akan menyalahkan sumber dari Pak Sudirman Said untuk ya biasalah kalau dalam hal ini. Tapi saya lihat Pak Sudirman Said tetap konsisten, ini harus diselesaikan dalam rangka pembenahan bangsa dan negara ke depan. Baik, Pak Said Didu, apakah semua harus dikonfirmasi di MKD? Kalau nama Setia Novanto mungkin memang karena posisinya sebagai Ketua DPR, tapi nama seperti Luhut Panjaitan dan orang yang berinisial R itu seperti apa pemerintah menyikapinya? Kalau inisial itu kan clear ada namanya, cuma inisial saja sekarang. Jadi nanti pada saat orang yang terlibat dalam rekaman itu kan kemungkinan besar dipanggil oleh MKD kan. Semuanya dipanggil oleh MKD? Kemungkinan MKD apakah betul disuruh atau inisiatif daripada anggota DPR yang termasuk Pak Luhut juga? Saya tidak tahu persis mekanismenya, tapi saya pikir semua punya orang yang ada namanya itu punya hak membela dan mengklarifikasi posisi dia. Apakah bisa saja kan ada orang menyatakan Said Didu minta uang, padahal saya nggak tahu apa-apa, bisa